sekaligus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan juga kami prihatin kepada korban baik dari pihak keamanan maupun dari masyarakat sipil. Mudah-mudahan negara kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dengan menyampaikan ya Pak Saudi Mujahid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan dan rekan-rekan anggota dewan terhormat, bersyukur bahwa banyak di antara kita kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat lewat pemilu yang kemarin kita jalani. Tapi sekarang masyarakat rakyat banyak yang langsung menagih meminta kepada kita tentang fungsi kita dalam pengawasan kinerja pemerintah, khususnya kinerja aparat keamanan dalam kasus 22 Mei kemarin. Masyarakat seperti LBH, YLBHI, Haji, Kontras, dan lain-lain mempertanyakan, mendorong kita agar pemerintah membuat tim fakta gabungan independen untuk bencana nasional yang sangat amat terprihatinkan itu terjadi. Saya dan banyak teman-teman yang ada di ini dulu sama mungkin banyak yang terjun ke jalanan untuk mencegah melawan setiap kekerasan aparat keamanan kepada rakyatnya. Dan sekarang kita dengan dukungan mereka, sekarang kita sudah ada di gedung DPR, maka alangkah naifnya jika kita sekarang ketika sudah berkuasa, sudah berada pada tempat terhormat ini tidak mendukung aspirasi mereka. Nah itulah maka sebelum agenda tadi kami mengusulkan ada agenda pembahasan ini untuk mendesak pemerintah membentuk tim independen gabungan dan mencari fakta. Banyak kasus-kasus menyangkut hak asasi manusia, banyak kasus-kasus perlakuan kekerasan aparat keamanan kepada rakyatnya yang sampai sekarang terkatung-katung. Betapa pujian yang disampaikan kepada pemerintah ini, tapi marilah kita sekarang melakukan sebuah upaya baru, tim gabungan independen agar tidak ada lagi hutang-hutang masa lalu. Kasus Munir, kasus Baswedan, kasus Trisakti yang sering menjadi beban kepada orang yang dituduhkannya. Kenapa? Karena tidak tuntasnya tim pencari fakta gabungan. Ini adalah peristiwa bencana nasional yang harus kita sikapi, dan sikap kita adalah dengan tim pencari fakta gabungan yang terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudi Mujahid, Dapil Jabar 1, Kota Bandung, Kota Jepang. Selanjutnya, cukup ya, selesai. Baik, kalau sekalian yang bisa hormati, rapat kita lanjutkan. Yang kami hormati Ketua dan anggota BPK Republik Indonesia serta jajarannya, yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Maka kita memasuki acara rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPKN atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesuai pasal 72 huruf E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPR mempunyai tugas membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Untuk masuk tersebut kami persilahkan kepada yang terhormat Saudara Ketua BPK Republik Indonesia untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang dimaksud. Waktu saya persilahkan.
Yang terhormat Ketua DPR Republik Indonesia, yang saya hormati Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, yang saya hormati Wakil Ketua dan para anggota DPR RI, yang saya hormati para anggota DPR RI dan hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam pertemuan yang mulia ini. Pada sidang paripurna yang terhormat ini, kami, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018 dan dipisah hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, sesuai dengan paket Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2018, pemerintah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan pemerintah pusat kepada Dewan Perwakilan Rakyat setelah diperiksa oleh BPK untuk kemudian ditetapkan menjadi undang-undang pertanggungjawaban APBN. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah telah menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat unaudited tahun 2018 kepada BPK pada tanggal 27 Maret 2019. Selanjutnya, BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat tersebut dan hasil pemeriksaannya telah kami sampaikan secara tertulis kepada DPR RI pada tanggal 24 Mei 2019. BPK juga telah menyampaikan IAPS 2 tahun 2018 secara tertulis kepada DPR RI pada tanggal 29 Maret 2019. Pada hari ini kami menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2018 dan IAPS tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui sidang paripurna yang terhormat ini. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2012 mencakup 7 komponen laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Realisasi pendapatan negara tahun 2015 dilaporkan sebesar 1.943 triliun atau mencapai 102% dari anggaran, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.518 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak sebesar 409 triliun rupiah, dan penerimaan hibah sebesar 15 triliun rupiah. Penerimaan perpajakan sebagai sumber utama pendanaan APBN hanya mencapai 93% dari anggaran atau meningkat sebesar 13% dibandingkan dengan penerimaan perpajakan tahun 2017. Relasi belanja negara tahun 2018 dilaporkan sebesar 2.213 triliun atau mencapai 99% dari anggaran, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 1.455 triliun, transfer ke daerah sebesar 697 triliun rupiah, dan dana desa sebesar 59 triliun rupiah.
Defisit anggaran tahun 2015 dilaporkan sebesar Rp269 triliun atau 1,79% dari produk domestik bruto. Namun, realisasi pembiayaan tahun 2018 mencapai Rp305 triliun atau sebesar 113% dari nilai defisitnya, sehingga terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar Rp36 triliun. Secara aktual, laporan operasional tahun 2018 menunjukkan nilai pendapatan operasional sebesar Rp2.169 triliun, beban operasional sebesar Rp2.249 triliun, defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp80 triliun, defisit dari kegiatan non-operasional sebesar Rp145 triliun, dan defisit laporan operasional sebesar Rp225 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2017, pendapatan operasional mengalami peningkatan 20% dan beban operasional mengalami peningkatan 12%, sehingga defisit laporan operasional mengalami kenaikan sebesar 99%. Selanjutnya, posisi keuangan pemerintah pusat per 31 Desember 2018 menggambarkan saldo aset, kewajiban, dan ekuitas masing-masing sebesar Rp6.325 triliun, Rp4.917 triliun, dan Rp1.407 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2017, aset pemerintah mengalami peningkatan sebesar Rp377 triliun, kewajiban mengalami peningkatan sebesar Rp510 triliun, dan ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp132 triliun. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, pemerintah telah mengungkapkan secara memadai atas hal-hal yang material dalam catatan hasil laporan keuangan yang mencakup penjelasan umum dan penjelasan atas akun-akun laporan keuangan. Kami memberikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian DPR dan pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah pusat audit tahun 2018. Yang pertama, terdapat beberapa capaian yang positif terhadap target asumsi dasar ekonomi makro tahun 2018 yang ditetapkan dalam APBN 2018, yaitu realisasi inflasi sebesar 3,13%.